Perkenalkan, nama saya Asep Kinanjar Cahya Gumilar. Saya mahasiswa FEB UGM Jakarta, jurusan Human Resource. Hari ini saya akan membawakan judul presentasi mengenai pengaruh perilaku kepemimpinan dan fleksibilitas teknologi terhadap kinerja karyawan dengan keterlibatan kerja sebagai variabel pemediasian. Studi pada PT Jaminan Kredit Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Sari Sita Laksmi. Pandemi COVID-19 tampaknya mempercepat pemanfaatan teknologi digital di kalangan masyarakat. Besar kemungkinan pemanfaatan tersebut akan terus berlanjut pada saat pandemi akan selesai. Pandemi pun dinilai malah mempercepat penerapan teknologi digital dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik di dunia perkantoran maupun di kalangan rumah tangga. Hari ini pemerintah pun berupaya dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, yaitu salah satunya dengan melakukan pembuatan suatu sistem ekosistem pembayaran di mana untuk mendukung kombinasi antara sektor ekonomi, keuangan digital secara nasional, serta mendorong sistem informasi digital perbankan melalui sebuah program interface serta peningkatan penggunaan integrasi antara teknologi, finansial, dan juga perbankan. Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, inklusi keuangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan layanan keuangan digital dan menjaga efisiensi negara untuk mendukung pemulihan ekonomi dari COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ekonomi secara nasional itu terdampak signifikan pada saat pembatasan sosial berskala besar. Tercatat hampir minus 5,3% year on year di periode triwulan 2 tahun 2020. Sehingga Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia. Nah, beberapa sektor yang terdampak dalam arti perekonomian di sini dapat dikatakan adalah masyarakat kecil. Masyarakat dalam arti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa kita artikan adalah UMKM dalam hal ini. Dan UMKM juga merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian, di mana secara tidak sadar mereka punya peluang untuk meningkatkan dan mendorong ekonomi Indonesia itu menjadi lebih signifikan karena potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam paket kebijakan fiskal pada saat pandemi COVID-19. Tujuannya satu, yaitu mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui program yang namanya PEN, yaitu Program Ekonomi Nasional. Nah, pada saat tahun 2020, di mana Kementerian Keuangan mempercepat proses penyaluran program PEN ini terhadap pelaku UMKM dengan berbagai macam program, diantaranya adalah insentif perpajakan, kemudian ada subsidi terhadap UMKM. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong produktivitas dari UMKM dan juga mendorong tenaga kerja di Indonesia. Jadi harapannya dengan program PEN semua tingkat konsumsi masyarakat itu bisa terjaga dan neraca perdagangan di Indonesia mulai terus-menerus membaik dan juga meningkat. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hari ini adalah
mendukung sektor UMKM dengan memberikan jaminan pada pelaku usaha untuk memberikan kredit modal kerja dengan tujuan ya tentunya meminimalisir risiko kredit sebagai dampak dari pandemi itu. Dan disinilah peran Jamkrindo. Dalam hal ini dapat dijelaskan, bank memberikan pinjaman kepada pelaku usaha setelah memberikan pengajuan penjaminan kepada perusahaan penjamin kredit. Dalam hal ini adalah PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Nah, pelaku usaha dalam hal ini dikategorikan UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang UMKM. Di situ diharapkan Jamkrindo mampu melakukan penjaminan kredit modal kerja yang disalurkan oleh lembaga perbankan dengan kriteria tertentu oleh pemerintah. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, pada saat pandemi di mana UMKM ini mengalami kesulitan pada sisi permodalan. Hal ini menurut data BPS sekitar kurang lebih 69%. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa sektor UMKM ini membutuhkan bantuan permodalan. Oleh karenanya, sangat efektif apabila ada program di mana dapat membantu dalam hal ini adalah restrukturisasi kredit dalam upaya memberikan dukungan untuk UMKM dari sisi permodalannya. Peran Jamkrindo menjadi sangat penting dalam membantu pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus merupakan tantangan berat pada saat pandemi COVID-19. Dengan adanya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah, operasional layanan kantor Jamkrindo tetap beroperasi dengan meminimalkan jumlah karyawan yang hadir bekerja di kantor dan dilakukan pembagian untuk bekerja di rumah. Oleh karena itu, otomasi penggunaan teknologi juga ditingkatkan demi mendukung proses bekerja dari rumah sepanjang masa pandemi COVID tentunya. Sehingga kegiatan operasional perusahaan jauh dapat lebih fleksibel dan juga berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya perubahan cara bekerja karyawan yang berubah ini, Jamkrindo tentu harus melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi. Demi mendorong kinerja karyawan, juga menyusun jadwal bagi karyawan yang akan bekerja di rumah. Dan hal ini dilakukan oleh semua pimpinan yang di unit kerjanya masing-masing. Disinilah rumusan masalah. Pada rumusan masalah kali ini, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari rumah dan juga beberapa karyawan belum memiliki fasilitas sarana teknologi yang baik untuk mendukung peningkatan kinerjanya di rumah. Hal ini ditunjukkan dari adanya ketidaksesuaian data operasional yang mengakibatkan adanya perbedaan data antara Jamkrindo dan juga mitra bisnis penjaminan. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya peran dari pemimpin dalam mengendalikan proses kerja karyawan untuk bekerja di rumah dan juga di kantor. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya keterlambatan pembayaran klaim atas produk penjaminan, di mana produk penjaminan ini membutuhkan analisa atas berkas yang diajukan oleh mitra bisnis sehingga memengaruhi kualitas layanan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Kukemore tahun 2021, peran karyawan yang mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan perusahaan tentunya dapat memengaruhi kualitas kerjanya. Dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan kerja karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, baik dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan dan juga sumber daya pendukung. Dalam hal ini adalah teknologi informasi. Tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah menganalisa pengaruh perilaku kepemimpinan pada kinerja. Yang kedua, menganalisis pengaruh fleksibilitas teknologi pada kinerja. Dan yang terakhir yaitu menganalisis keterlibatan kerja yang memediasi pengaruh perilaku kepemimpinan dan juga fleksibilitas teknologi pada kinerja. Kita masuk pada pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh perilaku kepemimpinan berpengaruh positif pada kinerja. Menurut Kukemore,
tahun 2021, pemimpin memiliki kemampuan untuk mengubah tekanan organisasi menggunakan prosedur kerja yang tepat dan juga adaptif. Hipotesis kedua, pengaruh fleksibilitas teknologi berpengaruh positif pada kinerja. Menurut Cookamore et al. Tahun 2021, fleksibilitas teknologi merupakan salah satu sumber daya kerja yang berperan sangat penting dalam mendukung karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Hipotesis ketiga, keterlibatan kerja, memediasi perilaku kepemimpinan, dan fleksibilitas teknologi pada kinerja. Menurut Chauvelin et al. Tahun 2019, karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi tentu dapat mendedikasikan dirinya terhadap pekerjaan, lebih semangat dalam bekerja, dan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Kita masuk kepada landasan teori. Teori pertama yaitu kinerja. Menurut Griffin et al. Tahun 2007 menggambarkan adanya 3 dimensi kinerja, yaitu kecakapan, adaptasi, dan juga proaktif. Kemudian untuk perilaku kepemimpinan, menurut Yuval Gardner tahun 2020 didefinisikan bahwa perilaku kepemimpinan terdiri dari berbagai macam perilaku. Dan selanjutnya untuk fleksibilitas teknologi, menurut Cookamore et al. Tahun 2021, peran teknologi dan informasi digunakan sebagai sumber daya yang sangat penting untuk membantu karyawan mengurangi tuntutan pekerjaan. Dan yang terakhir, keterlibatan kerja, menurut Chauvelin et al. Tahun 2019, keterlibatan kerja terdiri dari 3 elemen, yaitu semangat, dedikasi, dan juga keasikan. Pada metode penelitian, pengumpulan data kali ini menggunakan purposive sampling, di mana karyawan tetap PT Jamkrindo ditetapkan sebagai sampel bekerja lebih dari 2 tahun dengan jumlah kecukupan sampel adalah 130 orang karyawan. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Kemudian kinerja karyawan diadaptasi dari penelitian Griffin et al. Perilaku kepemimpinan dari penelitian Cookamore, dilanjutkan oleh fleksibilitas teknologi, diadaptasi oleh penelitian yang sama yaitu Cookamore. Kemudian keterlibatan kerja, 5 item diadaptasi dari penelitian Cookamore et al. Tahun 2021. Untuk metode analisis menggunakan SAM-PLS, uji validitas, uji reliabilitas, dan juga inner model test. Pada pengujian validitas konstruk dilakukan dengan uji validitas konvergen dan juga uji validitas diskriminan. Pengujian pada validitas konvergen menggunakan nilai outer loadings dan metode average variance extract. Sedangkan pengujian validitas diskriminan dilakukan menggunakan metode kriteria Warner-Larker dan nilai cross loading. Pada tabel pertama menunjukkan bahwa pada pengujian pertama ini tidak seluruh indikator mempunyai nilai outer loading lebih dari 0,7. Terdapat satu indikator yang tidak valid dalam mengukur konstruknya, di mana memiliki nilai outer loading indikator KK4 berada di bawah nilai 0,7. Indikator KK4 kemudian akan dikeluarkan pada pengujian tahap kedua. Pada tabel berikutnya menunjukkan bahwa seluruh indikator mempunyai nilai outer loading lebih dari 0,7 pada pengujian kedua setelah dikeluarkan indikator KK4, dan seluruh indikator dikatakan valid untuk mengukur konstruknya. Pengujian validitas konvergen selanjutnya adalah dengan menggunakan metode AVE. Instrumen dikatakan valid jika nilai AVE lebih dari 0,5. Tabel pertama menunjukkan hasil uji validitas konvergen pada seluruh konstruk mempunyai nilai AVE di atas 0,5. Validitas konvergen pada konstruk dinyatakan valid. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua konstruk telah memenuhi uji validitas konvergen. Uji validitas diskriminan dilakukan juga untuk pengujian validitas konstruk dalam penelitian ini. Pengujian validitas diskriminan dapat dilakukan dengan metode kriteria Warner-Larker. Metode tersebut membandingkan akar kuadrat nilai AVE konstruk dengan korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lain. Hasil pengujian validitas diskriminan dengan metode Warner-Larker pada SmartPLS dapat dilihat pada tabel uji validitas diskriminan. Instrumen dikatakan valid jika nilai AVE lebih dari 0,5 pada uji validitas konvergen menurut Hare et al. Tahun 2017. AVE adalah rata-rata kuadrat dari nilai outer loadings pada masing-masing konstruk.
Tabel uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa seluruh kontrak telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hal ini dapat dilihat dari akar kuadrat kontrak keterlibatan kerja adalah 0,861. Nilai akar kuadrat keterlibatan kerja lebih besar dengan korelasi kinerja, di mana memiliki nilai 0,843, dan perilaku kepemimpinan dengan nilai 0,798. Dapat dikatakan bahwa keterlibatan kerja telah memenuhi validitas diskriminan. Begitu juga konstruk fleksibilitas teknologi dan kinerja. Nilai akar kuadrat konstruknya lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk. Model pengukuran selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji sejauh mana pengukuran konsisten dan juga dapat diandalkan menurut Schindler tahun 2019. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai koefisien Cron-Betz alpha dan nilai composite reliability. Nilai koefisien Cron-Betz alpha lebih dari 0,6 menunjukkan konsistensi ukuran suatu alat ukur yang bisa diterima menurut Hare et al. Tahun 2014. Pada penelitian konfirmatori, nilai composite reliability lebih dari 0,7 adalah nilai yang bisa diterima untuk menunjukkan konsistensi masing-masing indikator dalam mengukur konstruknya. Hasil dari tabel uji reliabilitas menjelaskan bahwa semua konstruk reliable karena nilai composite reliability semua konstruk lebih besar dari 0,7 dan nilai Cron-Betz alpha semua konstruk lebih besar dari 0,6. Pada hasil analisis model struktural, pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian koefisien determinasi dan pengujian jalur model struktural. Kedua proses pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping pada aplikasi PLSM. Pengujian koefisien determinasi menguji akurasi prediksi seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Hasil analisa jalur model struktural pada tabel koefisien determinasi menunjukkan nilai R kuadrat variabel keterlibatan kerja sebesar 0,698. Hal tersebut menunjukkan bahwa model dianggap moderat untuk memprediksi seberapa besar keterlibatan kerja dapat dijelaskan oleh perilaku kepemimpinan, fleksibilitas teknologi pegawai jam Krindo. Nilai R kuadrat variabel kinerja sebesar 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa model dianggap kuat untuk memprediksi seberapa besar kinerja dapat dijelaskan oleh keterlibatan kerja pegawai jam Krindo. Pada PET struktural model, besarnya pengaruh langsung variabel eksogen ke variabel endogen ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur, sedangkan signifikansinya ditunjukkan oleh nilai T statistik dan p-value. Pada hasil pengujian pengaruh langsung, perilaku kepemimpinan terhadap kinerja diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,216 dengan T statistik sebesar 2,803 dengan p-value sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,025. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama diterima dan sekaligus menunjukkan pada tabel bahwa hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga diterima dengan sifat pemediasi parsial, ditunjukkan oleh hasil uji mediasi VAF, di mana perilaku kepemimpinan terhadap kinerja melalui keterlibatan kerja memiliki nilai 0,487 dan fleksibilitas teknologi terhadap kinerja melalui keterlibatan kerja memiliki nilai VAF sebesar 0,221. Saya Asep Ginanjar mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam melaksanakan presentasi kali ini. Jika ada kesalahan tutur kata maupun penyampaian dalam prosesnya, mohon dimaklumi.